Bayangkan ini, sebuah rumah baru saja kehilangan tiang penyangganya. Sang ayah wafat. Istrinya masih gemetar karena tangis, anak-anaknya masih bingung dengan masa depan mereka. Namun, di balik pintu dapur, keluarga ini sibuk bukan main. Bukan sibuk berdoa, tapi sibuk menyiapkan ratusan piring makanan, menyewa tenda, dan memastikan tamu tidak pulang dengan perut kosong. Inilah ironi yang terjadi di banyak masyarakat kita. Sebuah musibah yang seharusnya menjadi momen empati, justru berubah menjadi beban finansial dan tenaga bagi keluarga yang berduka. Seolah-olah, kematian adalah sebuah perjamuan yang wajib dirayakan dengan hidangan mewah. Tahukah Anda? Islam justru melarang keras pemandangan ini. Bagaimana hukum sebenarnya? Mari kita bedah secara gamblang. Dalam Islam, aturannya sangat sederhana dan indah. Saat keluarga Ja'far bin Abi Thalib wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta mereka masak. Sebaliknya, beliau memerintahkan para sahabat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Poin 1. Siapa yang memberi makan? Prinsipnya jelas, tetangga dan kerabatlah yang membawa makanan ke rumah duka. Bukan keluarga duka yang kebingungan mencari catering. Tujuannya agar keluarga yang ditinggalkan bisa fokus pada kesedihan dan pemulasaraan jenazah. Poin 2. Larangan niyahah. Para sahabat Nabi bahkan menganggap berkumpul di rumah duka sambil makan-makan yang disediakan tuan rumah sebagai bagian dari niyahah atau meratapi mayit yang dilarang. Kenapa? Karena ini menunjukkan kurangnya empati terhadap duka yang sedang terjadi. Ini bagian yang paling mengerikan. Seringkali, biaya makanan yang dimakan para pelayat diambil dari uang peninggalan almarhum. Padahal, jika almarhum meninggalkan anak yang belum balik, uang itu adalah harta anak yatim. Al-Quran memperingatkan dengan sangat keras dalam surah An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Bayangkan, Anda datang untuk bertakziah, ingin menghibur, tapi tanpa sadar Anda pulang membawa sisa makanan yang merupakan hak sekolah atau hak makan anak-anak yatim di rumah itu. Inilah yang kita sebut sebagai pesta di atas air mata. Secara psikologis, tradisi ini memaksa keluarga mayit mengenakan topeng. Mereka harus tersenyum melayani tamu, padahal hati mereka hancur. Belum lagi beban hutang. Banyak keluarga kurang mampu terpaksa meminjam uang demi menjaga gengsi, agar tidak dicibir tetangga jika tidak menyuguhkan makanan. Apakah kita sekejam itu sebagai masyarakat? Menilai kehormatan sebuah keluarga dari seberapa enak soto atau nasi kotak yang mereka bagikan saat kematian? Mari kita putus rantai ini. Perubahan dimulai dari kita. Sebagai pelayat, jangan berharap makan. Jika disediakan, makanlah sedikit untuk menghargai, tapi lebih baik lagi jika kita yang membawa bantuan. Sebagai tetangga, gerakan komunitas untuk mengirimkan makanan siap saji selama 3 hari pertama kepada keluarga duka. Sebagai keluarga duka, jangan malu untuk tidak menyediakan jamuan besar. Alihkan dana tersebut untuk sedekah jariah yang benar-benar bermanfaat bagi mayit, atau untuk menjamin hidup ahli waris. Kematian adalah pengingat bagi kita yang hidup. Mari jadikan momen duka sebagai ladang empati, bukan ajang untuk membebani. Karena Islam itu mudah, jangan kita buat menjadi sulit hanya demi pujian manusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah tradisi ini masih kental di daerah Anda atau sudah mulai berubah? Mari kita diskusikan di kolom komentar secara sehat agar jadi edukasi bagi yang lain. Jangan lupa bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat.